Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang keintiman dan keterbukaan antara orang tua dan anak. Kelompok 5 yang beranggotakan oleh Alfian Febri Ardianto, saya sendiri, Fadia Anzar Salama, Hamka Rizky, If Cahyo Tunte, Rosadiang Fioktabela, Sekar Mutiara, dan yang terakhir Lydia Ramesti. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh anggota saya. Keintiman. Keintiman adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan akrab dengan orang lain yang ditandai dengan adanya saling percaya, saling terbuka, saling mendukung, saling menerima, dan sehingga memunculkan komitmen dalam hubungan tersebut. Hubungan intim bersifat mendalam dari 2 atau 3 mitra yang berkomunikasi. Hubungan intim terjadi karena keterbukaan atau pengungkapan diri yang mendalam. Menurut Gary Chapman, dalam artikelnya Five Sides of Intimacy, keintiman mempunyai 5 aspek. 1. Keintiman intelektual, 2. Keintiman sosial, 3. Keintiman emosional, 4. Keintiman fisik, 5. Keintiman spiritual. Keterbukaan. Keterbukaan mengacu pada 3 hal, yaitu komunikator antar pribadi yang efektif harus terbuka kepada partnernya, kesetiaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang, serta adanya tanggung jawab terhadap pikiran dan perasaan melontarkan. Niat yang tulus untuk terbuka dari seorang komunikator kepada partner komunikasi merupakan langkah awal yang akan membawa hubungan kepada saling keterbukaan. Dari sikap keterbukaan ini, maka akan memberikan dampak, yaitu yang pertama, pembukaan diri adalah suatu dasar hubungan yang sehat antara 2 orang, yaitu komunikator dan komunikan. Kemudian kedua, semakin kita bersikap terbuka pada orang lain, maka orang lain akan bersikap terbuka kepada kita. Yang ketiga, orang yang rela membuka diri kepada orang lain cenderung untuk memiliki sifat-sifat kompeten, terbuka, ekstrovert, fleksibel, adaptif, dan matang. Yang keempat, membuka diri kepada orang lain merupakan dasar relasi yang memungkinkan komunikasi intim, baik dengan diri kita maupun dengan orang lain. Yang terakhir, membuka diri bersikap realistik. Maka pembukaan diri kita harus jujur, tulus, dan autentik. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan anak dengan keluarga merupakan hubungan yang pertama yang ditemui anak. Hubungan anak dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat dianggap sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi. Sistem-sistem tersebut berpengaruh pada anak baik secara langsung maupun tidak. Melalui sikap dan cara pengasuhan anak oleh orang tua, banyak yang dipelajari anak dalam keluarga, terutama hubungan dengan orang tua. Dikembangkan oleh Diana Baumrind, ada 4 pola asuh orang tua. Yang pertama yaitu pola asuh demokratis, di mana pejabat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, kooperatif terhadap orang lain. Yang kedua yaitu pola asuh otoriter. Indikasi rendahnya kecerdasan emosi yang berakibat anak takut mengambil inisiatif untuk memulai aktivitasnya, karena jika melakukan kesalahan maka akan mendapat hukuman. Sikap orang tua terhadap anak yang terlalu otoriter membuat anak merasa tidak diterima dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu pola asuh permisif. Alih-alih mengawasi setiap langkah anak-anak mereka, orang tua yang permisif sangat lemah dan jarang membuat atau menegakkan segala jenis aturan atau struktur. Orang tua yang permisif cenderung kurang disiplin diri, memiliki keterampilan sosial yang buruk, mungkin terlibat sendiri dan menuntut, dan merasa tidak aman karena kurangnya batasan dan bimbingan. Yang terakhir yaitu pola asuh penelantar. Dalam pola asuh ini, orang tua sama sekali tidak terlibat dengan apapun yang terkait dengan anak.
orang tua tidak menuntut, tidak responsif, dan minim komunikasi. Dengan pola asuh seperti ini, anak-anak cenderung tidak memiliki kontrol diri di kemudian hari. Pola asuh ini juga mencetak pribadi dengan harga diri dan kompetensi yang rendah. Contoh kasusnya berikut diambil dari kenakalan yang dilakukan oleh siswa-siswa di bangku SMP sampai SMA. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh siswa seperti merokok di lingkungan sekolah, membawa minuman keras, membolos melawan guru, dan berkelahi. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering muncul dan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Faktor-faktor terjadi kenakalan remaja yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri remaja karena pilihan, motivasi, atau kemampuan penyebab terjadi kenakalan remaja yang berasal dari lingkungan, pengaruh teman, permainan, dan keharmonisan komunikasi orang tua dan anak. Bentar, aduh. Udah. Sekian. Faktor keharmonisan komunikasi dan anak juga menjadi penyebab kenakalan remaja. Sering dituding kesibukan orang tua menjadi biang terputusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Orang tua tidak punya waktu untuk makan siang bersama sholat berjamaah di rumah, di mana ayah menjadi imam, sedangkan anggota keluarga menjadi jamaah di meja makan dan di tempat sholat berjamaah. Banyak hal yang ditanyakan ayah atau ibu kepada anak-anaknya seperti pelajaran sekolah, teman di sekolah, kesedihan dan kesenangan yang dialami anak. Dan anak akan mengungkapkan pengalaman, perasaan, dan pemikiran-pemikirannya tentang kebaikan keluarga, termasuk kritik terhadap orang tua mereka. Solusi. Pertama, menanamkan norma agama dan sosial sejak dini. Yang kedua, menjalin komunikasi efektif dengan anak. Yang ketiga, tidak bersikap keras tetapi tegas. Yang keempat, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Yang kelima, mendukung hobi positif anak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.